Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM dalam program obrolan sore Ramadan bersama Ustaz Hayadi. Hari ini kita telah memasuki hari ke-7 berpuasa dan tentunya dengan tema yang berbeda dari kemarin-kemarin. Hari ini terkait ikhtiar dan doa, kunci kesuksesan dan keselamatan. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamma indahu thumma antum tanzarun. Wa huwallahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrukum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Zikri. Iya. Malam kita memasuki malam ke-8 betul. Ya, malam ke-8 bulan suci Ramadan. Silahkan untuk fadilah malam ke-8. Baik, insan mesra di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, bahwa kita berada pada malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan, yakni judul untuk wilayah Parepare dan sekitarnya di Saragam, yakni ikhtiar dan doa adalah kunci kesuksesan dan keselamatan. Jadi intinya di sini ada ikhtiar dan ada doa. Kemudian fadilah pada malam-malam yang ke-8 bulan Ramadan, sebagaimana malam yang telah lalu, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Allah akan memberinya pahala seperti apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang tarawih karena ikhlas, karena iman dan takwa kepada Allah, hanya semata-mata mencari ridha Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa dia akan diberi pahala seperti apa yang diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal bagaimana Nabi Ibrahim itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan dia, Nabi Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi gelar sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi Ibrahim itu keturunannya adalah menjadi nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya itu Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai bapak dari nabi-nabi, karena lebih banyak dari keturunan Nabi Ibrahim adalah semuanya menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari garis keturunan Nabi Ishak, Yakub, Yusuf sampai kepada Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Itu dari keturunan Bani Israel, dan itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri yang pertama bernama Siti Sarah. Sementara dari istri kedua bernama Siti Hajar, di situ garis keturunan Nabi Ismail. Ismail 30 nenek moyangnya sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak bernama Abdullah, menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad SAW. Nah itu sehingga dikatakan diberi gelar bapak dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Ibrahim juga adalah peletak daripada kebudayaan yang ada di Jazirah Arab, termasuk yang namanya adalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Bahkan di situ ada simbol bagaimana telapak kaki beliau ada di dekat Ka'bah itu, jadi tempat orang tawaf. Kemudian ada Hijr Ismail, ini artinya adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga doa Nabi Ibrahim itu kota Mekah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini doa Nabi Ibrahim itu terasa sekali. Kenapa? Kita lihat bagaimana jamaah-jamaah yang berangkat umrah atau haji di sana gersang, tidak ada tumbuhan, tapi semua buah-buahan ada di sana. Makanan melimpah, alhamdulillah. Ini artinya Makkah al-Mukarramah, Masjid Mukarramah itu artinya yang terpelihara. Yang memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya didapat bagi mereka yang ibadah sebentar malam. Adapun ikhtiar dengan doa harus dipahami sama-sama. Ikhtiar itu adalah usaha. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah merubah nasib kamu satu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Jadi memang ini ada usaha kita. Kemudian doa itu memang diperkenankan oleh Allah, karena memang Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan atau aku akan berikan. Jadi termasuk orang yang sombong kalau ada orang yang sholat lalu tidak berdoa, tapi lebih sombong lagi kalau dia hanya berdoa baru tidak sholat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah tadi Fadilah melanjutkan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Hayadi, untuk insan mesra di luar sana yang tertarik berinteraksi bersama kami atau mengirimkan pertanyaan, Anda dapat mereach kami di kolom komentar FB Mesra Radio Parepare atau dapat langsung menelpon di 0853 9535097. Kita masuk ke pembahasan inti terkait ikhtiar dan doa kunci kesuksesan dan keselamatan. Kalau misalkan Ustaz, mau selamat? Mau selamat atau mau apa? Mau sukses? Bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya. Jadi kalau mau selamat, mau selamat, mau sukses, selamat di dunia dan akhirat, sukses di dunia dan di akhirat. Jadi cukup itu saya doanya ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada semua di situ. Jadi makanya itu doa itu disebut dengan doa sapu jagat. Sudah sukses ya Bapak, Anda sudah sehat, Anda sudah dewasa, itu jangan gini ya, insan mesra. Banyak orang menganggap dirinya sukses ketika dia sudah jadi pegawai negeri, jadi ada pekerjaan. Tidak, bukan itu bagian daripada kesuksesan, tapi bukan itu menjadi inti. Sukses yang paling tinggi adalah di mata agama ketika engkau mampu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, engkau mampu sujud kepada Allah, dan kakimu bisa berjalan ke masjid untuk beribadah. Itu sudah sukses, itu namanya. Jadi ukuran dulu yang selalu kita pakai sukses kalau pegawai negeri. Apalagi kalau di daerah kita ini Sulawesi Selatan, wah, enggak sekali anak yang menjadi pegawai negeri. Kan begitu. Padahal tidak semua. Ingat, rezeki Allah 90% itu ada di perdagangan. Iya, di bisnis, di perdagangan. Itu baru yang terbaiknya itu seperti itu. Makanya kalau misalnya yang lain itu hanya 10% itu yang terbagi-bagi lah, ya. Jadi yang paling tinggi itu di situ. Jadi kesuksesan jangan dianggap nanti banyak harta, enggak, bukan itu. Ada orang tidak punya harta tapi bahagia, sukses juga dia, maksudnya. Artinya dia terhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui hatinya. Jadi makanya Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan begini, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, tapi di akhirat dia sengsara. Kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Maksudnya gini, di dunia semua dimiliki, mobil ada, rumah ada, kebun ada, tanah luas, uang berlipat-lipat, istri cantik memikat, kemudian rumah bertingkat-tingkat. Kemudian dia apa yang dia maui datang, dia selalu ada di situ. Berarti dia hanya dapatkan kesenangan di dunia, tapi dia tidak ibadah,
tidak pandai bersyukur kepada Allah, kemudian kufur nikmat lagi, tidak sholat, puasa pun ya kadang-kadang 1-2 hari puasa, selebihnya plong gitu. Begitu sampai di akhirat, yang dinilai kan bukan hartanya, yang dinilai adalah berapa banyak ibadah yang kau lakukan, berapa banyak amal yang kau kerjakan. Semua itu tidak ada di mata Allah, maka dia sengsara karena dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita mau di dunia bahagia, sudah kaya, dermawan lagi. Masuk surga. Nah, itu kecantikan yang dimiliki orang bukan juga kau sukses dengan kau memiliki wajah cantik. Wajah cantik atau wajah yang jelek menurut kita itu tidak pernah kita pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukuri segala nikmatnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oke, gitu. Ya. Bagaimana kalau sering pakai berdoa, lama pakai berdoa? Oke, terima dulu. Terima dulu Pak telepon. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana? Nah, saya di luar daripada tema ini. Oke. Begini Pak Ustaz. Pak, ini kan ada kejadian, anggaplah tengah malam itu ada orang diburu ya. Iya. Tapi sama maka tubuh kubolata. Iya. Sembunyi ya. Begitu kita ditanya orang, angka kata lari lo kue, kita ini belum tahu persoalan. Iya. Neloki ipada makadangka berarti kita nih. Iya. Neloki makbel makada digaga, berarti kita berbohong. Berbohong. Terus belum ditahu ini apakah orang ini bagus atau tidak bagus. Iya. Persoalan akan bawa nang ke maka tubuh ini kan begitu. Jadi ini dilema buat kadang ada orang bukan kita sembunyi, tapi harus minta tolong maka taruh kayak maka tubuh. Bagaimana itu dalam hukum Islam itu? Apakah kita harus terus terang bahwa ada orang? Atau kita berbohong untuk mengetahui ada salahnya itu. Oke. Siap. Oke Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One dan Insa Basra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ya dalam suatu peristiwa. Tapi ini hadisnya masih diperdebatkan apakah ini sahih atau dhaif. Tapi peristiwa itu memang pernah di viral di tengah masyarakat kita. Dalam makna apakah dia berbohong atau tidak, karena sifat Nabi itu aslinya adalah jujur. Nah, datang orang, ada orang dikejar, lalu orang itu lewat di depan Nabi dan bersembunyi persis di dekat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang orang bawa parang, mulus pedang, dia ingin membunuhnya. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat fulan binti fulan?" Lalu Nabi membalik badannya, membelakangi orang itu yang bersembunyi, dan dia mengatakan, "Saya tidak melihatnya." Jadi di sini ada makna bahwa makna pembolehan di sini adalah karena menyelamatkan orang yang akan dianiaya. Ketika kita jujur, maka orang itu boleh jadi jiwanya tidak terselamatkan. Nah, posisi inilah bisa kita ambil Bang One, bahwa boleh saja kita melakukan hal yang seperti itu dengan tujuan hanya menyelamatkan orang. Karena jauh lebih penting menyelamatkan jiwa seseorang daripada nilai kejujuran yang harus kita ungkapkan seperti itu. Apalagi kalau sudah tahu persoalannya, meskipun sebenarnya ya tidak tahu persoalannya, tapi kita lihat karakter orang itu yang dan mencarinya adalah punya niat yang buruk. Maka selamatkanlah orang itu, karena sesungguhnya memang kita dilarang membunuh jiwa seseorang. Yang harus kita adalah menyelamatkan. Tidak usahlah mengenai masalah manusia, binatang saja itu berhak untuk kita selamatkan, apalagi yang namanya manusia. Nah, ini ada satu peristiwa juga begitu dulu yang saya alami waktu kecil, masih SMP kalau tidak salah. Ada orang yang nabrak mobil truk, dia tabrak mobilnya itu pemain sepak bola baru-baru, kemudian dia lari dan bersembunyi di rumah. Tapi dia mau dikeroyok karena dia tabrak mobilnya, karena pas baku serempet, akhirnya lari di mobil truk sehingga di rumah, dan ditanyakan, "Kenapa kau mencari ini orang?" Saya bilang, "Dia tabrak mobilku." "Tunggu dulu, jangan langsung mau dianiaya. Saya tidak biarkan kalian masuk ke rumah saya kalau tidak tahu persoalannya." Akhirnya orang itu seperti itu diselamatkan dan mereka tidak jadi dianiaya. Kemudian dipanggilkanlah polisi untuk mengklarifikasi persoalan itu. Ternyata adalah
kasusnya adalah kasus tabrak, sama-sama. Apakah yang mana yang salah atau tidak? Apakah mobil truk atau mobil bus itu? Ya wallahu alam. Yang jelas nanti kepolisian yang mengurusnya seperti itu. Jadi Bang One, boleh saja kita melakukan hal yang seperti itu karena niatnya hanya menyelamatkan orang, bukan berbohong dalam artian berlepatuo. Ya, bukan itu maksudnya. Sebab sifat asli Nabi adalah jujur, siddiq. Ya. Makanya itu dalam 4 sifat Nabi yang utama disebut dengan stab, siddiq, tabligh, amanah, dan fatwana. Siddiq jujur, tabligh menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatwana adalah cerdas. Jadi harus diungkapkan di sini. Cerdas itu insan mesra hanya urutan keempat. Yang paling penting adalah jujur dulu. Nah, bagaimana saya berbohong? Maksudnya apakah tidak berdosa? Tidak. Anda bukan berbohong karena kemaksiatan, tapi Anda berbohong hanya untuk menyelamatkan seseorang yang ingin dianiaya. Nah, gitu. Oke, demikian. Sama mesra. Ya. Ya, semoga jawabannya memuaskan. Insya Allah. Lanjut ke pertanyaanku. Iya, apa itu? Bisa tidak doa melawan takdir? Doa melawan takdir. Kau sudah tahu takdirmu kah? Bagaimana caranya? Siapa tahu takdirnya jelas. Takdir enggak. Bedakan takdir dengan ketentuan. Ya. Kalau ketentuan Allah itu qada, kan ada namanya qada dan qadar. Kalau ketentuan Allah misalnya gini, kepala dibenturkan di tembok, yang sakit tembok atau kepala? Kepala. Berarti itu masih dalam wacana kan, masih ketentuan. Nah, ketentuannya memang berlaku seperti itu. Nah, ketika betul kita benturkan kepala ke tembok, ternyata memang kepala yang sakit dan sudah terjadi, maka itu adalah takdir. Takdir itu nanti ditahu setelah terjadi. Oh, begini yang takdirku. Kita tidak pernah tahu. Nah, kecuali kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku takdir yang seperti ini misalnya. Saya mau takdirku seperti ini ya Allah. Tidak ada salahnya. Bukan berarti doa melawan takdir. Jangan terpengaruh dengan bukunya Prof. Hamdan Yohanis, melawan takdir. Melawan takdir itu maksudnya dia memang keluarganya miskin. Dia berusaha untuk bangkit dan bisa menjadi rektor. Itu melawan takdir namanya. Ya, oke. Assalamualaikum kembali. Salam. Oke. Nah, ini kan ikhtiar dan doa ya. Iya. Contoh, ada seorang pemuda melolak di kurma kundri. Iya. Pokoknya melolak deh. Agak sih. Jadi dia berikhtiar sambil pergi bertanya-tanya ke orang pintar. Iya. Ya, Sandro lah. Makanya kira-kira ya moro jodohku kira-kira. Iya. Artinya dia bertanya apakah dia yang namanya berikhtiar setelah bertanya kepada dukun, tapi dia tidak mempelet ini perempuan. Mempelet kan sudah salah kan? Iya. Jadi dia hanya bertanya. Makanya magamu cocok mo ke rumah tiro jodohku si Bayro si anu contoh si Nurjana umpama. Nah, dia sudah bertanya begitu. Itu kan hanya berikhtiar setelah bertanya sama orang-orang yang tahu masalah perjodohan ke depan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, insan mesra di mana saja berada, begini ya. Misalnya dia suka sama seorang, tapi dia hanya tanya-tanya kepada dukun misalnya atau orang pintar, dan dia menanyakan bahwa bagaimana jodoh ini, cocok nggak dengan saya? Ini namanya bisa mengundi nasib ya, dan itu memang tidak boleh kita lakukan. Usaha kita yang dimaksud adalah ada namanya approach, ya, proses pendekatan dulu. Ada namanya mukaddimahnya, ada mengkitbahnya, proses kenal pribadinya. Itu usaha, proses pendekatan begitu. Tahu bagaimana karakternya. Persoalan cocok atau tidak ada yang tidak cocok, semua ada jalannya. Dan ketika Anda bukan jodoh, berarti memang Anda tidak cocok di situ. Itu harus dipahami di situ dulu. Yang memasakkan pakai dukun lah sampai dukun melayang, jampi-jampi terungkapkan. Kemudian yang masuk di sini adalah usaha kita bagaimana melakukan pendekatan itu sehingga dia senang kepada kita. Terus kalau sudah ada usaha baru kita berdoa. Kalau kita tanya ke dukun, maka itu adalah bagian daripada maksiat dan itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi
dan dia menikah dengan orang itu, berarti pernikahan itu bisa menjadi tidak akan berakhir bahagia dengan pernikahan itu, karena awalnya didahului dengan kemaksiatan. Apalagi kalau ada jampi-jampinya misalnya. Ingat, cinta itu tidak lahir pada pandangan pertama, tapi cinta lahir pada proses. Proses itulah dimaksud dengan usaha dengan doa. Kalau orang mengatakan kau cocok dengan ini, tabe, insya Allah bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, ya, perempuan laki-laki, dan itu pasti ada semua pasangannya. Maka yakinilah kalau dia bukan pasanganmu, maka pasti Allah akan memberikan yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan kamu atau orang yang kau tinggalkan. Dan itu kita harus tahu bahwa itulah takdir saya, insya Allah. Karena sesungguhnya hanya perempuan yang memang yang punya nafsu yang besar. Tidak ada nafsunya laki-laki. Ya, perempuan yang paling besar nafsunya. Dia setuju. Ya, yang gitu, perempuan itu. Coba, hawa nafsu, siapa? Hawa nafsu. Adakah Adam nafsu? Tidak ada kan? Tidak ada Adam nafsu. Yang ada hawa nafsu. Perempuan gitu, tinggi nafsunya. Tidak ada hawa nafsu yang ada. Tidak ada nafsu. Tidak ada juga jangan nafsu. Oke. Jatuh sedih ini musina. Ya, Ya. jadi hawa nafsu Pak Ustaz. Masih penasaran gini ya bangunnya ini. Saya penasaran betul itu hawa di bernafsu ya. Iya, hawa nafsu perempuan saja itu bangunnya. Iya, Bukan laki-laki. Ya, jadi kembali begini Pak Ustaz. Iya. Ini kan kadang laki-laki setelah bercinta berjanji. Iya. Iya mah tuh kupu bini ko wala ko to. Ya. Wala ko upendre ko Mekah. Ini kalau dia sudah menikah begitu, nah tidak terlaksana, bagaimana janjinya itu? Iya. Umpama utang. Pak, jika zaman na yuran ini pada tuh cerita makul lah nih. Indrang ya Ya, roh bangunnya. Oh itu berarti harus dibayar itu. Iya, harus dibayar. Alwa dudeno. Janji itu Karena adalah utang. Kalau saat ada di Nunukan itu suku, ada namanya kawin cicil. Hah? Kawin cicil. Maksudnya kawin apa itu? Kawin cicil pada tuh tertana umpama 20 juta Kawin pendre. cicil. Oh, Iya. nikah cicilan. Ya, Nikah kredit. cicilan. Ya. Pendekan ni jolo ranja pendekan Ya. dia pernah kena 20 juta pura pibot si mantu Ya, pernah banyak. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Nikah kredit ya. Jadi gini, seorang laki-laki berjanji, kalau janjinya tulus dan memang ingin membahagiakan seorang perempuan atau nanti kalau menjadi istrinya, maka tetap laki-laki itu tetap berusaha untuk mencapai target apa yang dijanjikannya. Kalaupun tidak mungkin dan tidak memenuhi target itu, maka dia hanya melakukan puasa untuk membayar janji-janjinya atau utang-utangnya pada saat dia misalnya masih mengenal perempuan itu, karena kemampuannya di luar batas daripada itu, tidak sanggup memenuhi target itu karena misalnya pekerjaannya tidak layak misalnya. Itu boleh saja dilakukan, tetapi tetap ada usaha. Kecuali kalau tidak ada usaha, ya tidak bisa. Tapi kalau dia sudah berusaha dan memang mentok sampai di situ, berarti memang sudah ada usaha yang bisa dinilai. Memang tidak mampu, ya. Makanya itu insya mesra. Terkadang janji itu mudah sekali untuk kita ucapkan, mudah sekali untuk ucapkan. Apalagi kalau misalnya calon pemimpin, aduh, diumbar saja, apa saja bisa dilakukan untuk menarik perhatian. Itu kan harus janji itu memang adalah utang, dan utang itu wajib untuk kita lunasi dan kita bayar. Jadi jangan terlalu banyak berjanji kalau memang tidak bisa menepati. Kemudian bagaimana kalau dia menikah perempuan itu lalu dia kredit? Kalau kreditnya bukan mahar, hujan ya. Aduh. Ya, kalau kredit misalnya dia utang kredit itu tiba-tiba nanti sudah menikah baru dilunasi, boleh saja kalau perjanjian seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting maharnya jelas. Yang kreditnya itu biasa uang belanja, gitu, tidak apa-apa, boleh seperti itu dilakukan. Sehingga ada yang mengatakan begini, Bang Dimas, dengan insya mesra. Peristiwanya itu dia nikahi perempuan dengan niat sekian misalnya, jadi dia berutang 5 juta lagi.
Tiba-tiba baru 2 minggu sudah menikah, istrinya menuntut dibelikan baju. Lo beliin saya baju bang. Lo kita sudah 2 bulan menikah, tidak pernah dibeliin baju. Apa kata suaminya? Sedangkan kamu saja belum lunas, apalagi mau dibelikan lagi baju. Begitu. Masih ada utang katanya sama orang tua 5 juta ini. Ya. Jadi ini yang menjadi dilema misal mesra. Makanya nikah itu harus dimudahkan, bukan dipersulit. Oke. Ada besi Pak Bude. Ini bahaya motor apa kak? Di lalu nama motor air ke sih. Kalau mau buka puasa Quran Polres. Ya. Ini termasuk takdir atau apa ini Pak? Iya, sudah takdirnya seperti itu. Kita terima telepon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Iya. Yang pertanyaan Pak Ustaz, Iya, Bunda Yani ya. tadi bisa sendiri. Gimana kalau laki-laki itu seorang pegawai negeri mau beristri tapi uangnya tidak cukup, dia ambil kredit melalui gajinya, sedangkan gajinya itu persiapan untuk istrinya dimakan bersama. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Apakah utang kredit yang diharuskan dirinya dibayar, baru istri diberi ini nafkah sehari-hari? Iya. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana ini pegawai negeri Bang Ude atau pegawai lah misalnya Iya. mau nikah tapi tidak cukup Gajinya. itu gajinya yang digadai. Iya. Nah, sedangkan kan setelah itu masih ada kebutuhan-kebutuhan. Bagaimana itu? Masih ada kebutuhan. Iya. Maka pernikahan seperti ini menjadi makruh hukumnya. Ya. Jadi dia betul bahwa dia punya nafkah batin cukup, nafkah zahirnya cukup karena ada dia pegawai negeri, tapi tidak ada biaya untuk menikah, maka dia makruh hukumnya. Jadi hukumnya nikah itu ada 5. Iya. 1 wajib. Kenapa nikah dikatakan wajib? Karena dia kalau tidak menikah, dia sanggup sandang pangan, nafkah batin bisa, sehat jasmani rohani, ada biaya, tapi takut kalau dia tidak menikah dia bermaksiat, maka dia wajib untuk menikah karena sudah sanggup. Ada sunnah itu sanggup sandang pangan, dia punya penghasilan, tetapi dia masih mampu menjaga diri, ya, maka dia hanya disunahkan untuk menikah. Ada nikah mubah, sanggup sandang pangan, sehat jasmani rohani, tetapi dia punya kemampuan juga untuk mencari nafkah. Nah ini tidak ada kekhawatiran dan tidak khawatir kalau dia bermaksiat, dia bisa menjaga diri, maka ini mubah, boleh saja. Ada yang makruh. Nah ini yang makruh inilah yang kena tadi Ibu Handayani. Dia pegawai negeri, ada penghasilan, sandang pangan ada, tetapi biaya untuk menikah tidak ada, maka dia makruh hukumnya untuk menikah. Ya, jangan sampai menikah itu memberatkan dia. Misalnya ambil biaya sekian, tapi kalau sudah menikah itu tidak ada yang dipakai. Nah, ini makruh hukumnya. Dia harus punya kesiapan. Nah, kemudian yang kelima, nikah haram. Nikah haram itu hukumnya adalah kalau dia berniat tapi sandang pangan ada cukup, kemudian jasmani rohani sehat, ada biaya untuk menikah, tapi niatnya menikah hanya untuk menyakiti perempuan itu, makanya haram hukumnya untuk menikah. Jadi nikah itu memang harus bersih, memang karena Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh ada dia saya berniat menikah, mau kak sakiti ini perempuan nanti kalau karena dia mau balas dendam misalnya toh, Anda boleh. Biasa ditolak. Iya, tidak boleh, jangan. Tidak usahlah mengenai suami mau menikah, suami istri saja, Bang Dimas, sama mesra. Kalau seorang suami memberikan perandaian atau perumpamaan kepada seorang istri dan mengatakan, itu punggungnya istriku mirip ibuku, itu namanya sihar. Tahu sihar? Mempersamakan istrinya dengan ibunya. Berarti tidak boleh menggaulinya. Ini sudah menjadi haram itu. Tidak boleh menggauli istri ketika
dia berandai-andai dan mengatakan, kau mirip punggungnya ibuku. Oh, tidak boleh. Karena nanti yang ditemani tidur adalah ibunya, bukan lagi istrinya. Karena dia mempersamakannya. Itu namanya sihar dalam fikih. Itu tidak boleh. Dia harus bayar denda baru bisa. Bayar fidyah. Beri makan fakir miskin 10 orang. Baru dia bisa keluar daripada sihar itu. Itu bahayanya itu. Makanya insan mesra tahan lidah kita, cakap kita kepada istri kita sembarang kita mau ucap. Tidak boleh. Karena itu bisa menjadi hukum dalam fikih. Itu bahaya sekali. Dan banyak rumah tangga yang tidak sadar dengan seperti ini. Hal yang kecil sepele, tetapi imbasnya lebih besar. Nah, ini risikonya besar. Ya, untung ada radio mesra. Iya. Oke. Ikhtiar ya. Tema kita, tapi ini sudah menyangkut ke hal lain, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, keluar materi, tidak ya, masalah. Silakan. Lanjut. Apa lagi? Bagaimana kalau doa itu dirasa lama sekali dikabulkan? Iya, memang begitu doa. Tidak ada itu doa langsung kita mau spontan, dah. Jangankan antum, jangan ulama, tidak usah kita. Nabi Zakaria berapa tahun berdoa? 800. 60 tahun. Banyak, lama sekali. Sama Zakaria yang mana? Nabi yang ini? Nabi Zakaria umurnya ada sampai 800. Nabi Nuh saja 950 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Makin ke bawah, makin pendek umur. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu jannah dia berdoa kepada Allah 60 tahun dan doanya tidak pernah putus. 60 tahun dia berdoa siang malam, doanya itu terus satu saja. Dia minta, kasih aku keturunan. Berapa tahun baru dikabulkan? 60 tahun baru dikabulkan. Itu pun Nabi Zakaria setelah dia umurnya sudah usur. Coba, sudah tua nih, belum dikasih keturunan. Lalu dia memelas betul kepada Allah. Jadi memang Allah itu senang kalau kita apa istilah dalam Bugis madarare. Tahu madarare? Makasih kau dong begitu. Mau kau begini mama, begitu. Ibu kita juga suka. Coba mamamu kalau kau minta uang, lalu kau cium-cium, lalu kau memelas sama dia. Tolong kau mamamu sekali kau begini, pas dikasih. Begitu ya kita dengan Allah. Jadi Nabi Zakaria, ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh semua. Kulitku sudah keriput, usiaku sudah tidak muda lagi, ya Allah. Berikanlah aku anak keturunan. Nah, baru dikabulkan setelah 60 tahun, maka istrinya melahirkan anak perempuan namanya Siti Maryam. Dari Siti Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi doa itu tidak langsung dijawab oleh Allah, langsung dikasih di dunia. Bisa saja doa itu karena Allah suka kita mengemis, makanya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan, jangan. Saya masih suka lihat ini. Mengemis sama saya. Uboji nasa. Coba anak-anak kalau menangis tas sedikit sama mamanya toh. Iya. Gue suka tuh anakku saya kalau menangis begini, jangan dulu kasih bapak, jangan dulu kasih biar. Sama jolok pesamu. Pesamu jolok Pak Koro, melok kami teh. Kan begitu kan kita. Ya begitu ya kita dengan Allah, tidak langsung. Jadi kita ada saatnya doa itu sama Tuhan. Iya, ada saatnya doa itu disimpan dulu. Nanti kalau kau kasih, kau tinggalkan Kak. Kan masih banyak permintaan. Cocok Mi. Tuhan itu tidak mau seperti itu. Coba Mi, kalau mamamu langsung kau kasih uang, langsung kau pergi toh. Tidak lagi tinggal di rumah. Ada anak begitu, minta uang 100, begitu dapat uang 100, mulai pagi pergi, malam baru pulang. Gitu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu kita. Jadi ada memang orang yang dipelihara, ada memang orang dikasih betul oleh Allah, tapi ada memang diulur-ulur tasnya sedikit, tidak sama ya. Jadi karakternya manusia tidak sama dalam menerima nikmat dari Allah. Ada memang orang yang pandai bersyukur, ada yang memang setengah-setengah, ada yang nanti kalau dikasih ingkar lagi nanti nih, kufur lagi nanti nih. Lebih saya pelihara kamu, saya tidak kasih semua, sebagian saja agar kamu tetap beriman kepadaku. Nah, gitu. Tidak langsung, jangan langsung mau dikasih. Ini bukan person, individu dengan individu, bukan. Kita ini makhluk kepada Allah, punya tata krama, sopan santun. Ya, bagaimana berdoa dengan baik, maka itu memuji-muji dulu. Coba kau ke tetanggamu mau minta uang, pinjam. Tidak langsung pinjam uang sama tetangga, tapi memuji dulu. Kordenta bagus ya? Mahal ini yang begini. Dia dipuji-puji, dia gembira. Setelah itu dia mengatakan, saya butuh pinjam uang dulu 100.000. Kan gitu, tidak langsung kan. Dengar yang saja kalau Kak Manu, aku andalan itu juga anggota ayo, maka tak itu nak kau ya, gitu. Anggota ya. Ya, lebih gampang jadi Allah juga harus lebih enak. Jadi begini, Bang Dimas.
Jadi itu sebenarnya segala urusan itu mudah tergantung komunikasi kita. Iya, betul. Kalau komunikasi bagus, insya Allah mudah Ya. itu. Tidak ada yang sulit. Betul. Tidak ada sulit. Ya, saya alami itu Bang Ude. Ada sosok yang dianggap maseke, Ya, tapi kalau kita diskusi dengan beliau ringan tangan keluar misalnya uangnya Iya. gampang matraktir, sementara orang lain menganggap Maseke. Iya, karena komunikasimu tidak bagus. Ya kan gitu. Komunikasi saja. Ada memang orang mendapat selanya. Ada memang orang tidak senang dikritik. Iya. Tapi rata-rata orang senang dipuji. Nah, betul. Nah, rata-rata orang senang dipuji dan rata-rata orang tidak senang dikritik. Tapi ada orang dikritik bisa menerima kritikan itu karena sifatnya membangun kan, gitu. Tapi kalau dikritik dia lari sama kita. Tapi ketika dipuji, alah masuk mana? Masuk mana? Namo deh nah. Oh, udah masuk tuh, gitu. Perempuan senang dipuji enggak? Jangan senang tak? Senang. Nggak, coba kalau orang mau jujur, pasti kau tidak bisa menerima kejujuran dari seorang laki-laki kalau dia mengatakan kau seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena jiwa seorang perempuan adalah memang senang untuk dipuji. Aku terima aja saya. Terima, tetapi maksudnya dalam menerima itu apakah murni penerimaan karena sifatnya membangun kita, itu kan belum tentu. Makanya itu kritik yang tajam sebenarnya dia seperti obat. Obat itu makin pahit makin berkhasiat. Pujian makin manis bisa menjatuhkan kita. Ada informasi Desa Lindungan Masjid Al Hidayah mendengarkan kita. Masjid Al Afia yang ada di Lembarapan juga Ya, mendengarkan alhamdulillah. kita. Ya, alhamdulillah. Selalu setia mendengarkan katanya dakwah-dakwah dari Bang Ude. Siap. Ya. Bagaimana? Apa lagi bagaimana Jannah? Bagaimana peran doa dalam menjaga diri dari keburukan yang tidak kita sadari? Oh iya, gini. Kita itu kalau berdoa kepada Allah harusnya tetap istiqamah dalam doa kan? Jadi ada memang istiqamah dalam doa. Kita minta kepada Allah. Biasanya kalau kita minta kepada Allah itu beda-beda ini. Kalau manusia berdoa kepada Allah, lain kalau maghrib, lain kalau subuh, lain kalau isya, lain kalau zuhur, asar. Malaikat bingung, yang mana kau minta banyak sekali. Seperti yang kemarin. Kan gitu. Ya gitu. Makanya itu doa itu didahulukan dulu adalah puji-pujian, subhanallah, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta Allah, ya Allah, istiqamahkan dan kuatkan hatiku dalam menghadapi semua ini. Kita kadang-kadang hanya minta itu dikuatkan, akhirnya tidak pernah lepas dari masalah. Karena kita hanya minta kekuatan, jadi betul-betul kita kuat menghadapi. Kita tidak pernah minta, ya Allah, bagaimana masalahku ini, bantu aku ya Allah untuk keluar dari masalah ini. Kita tidak pernah minta keluar dari masalah. Kita hanya minta, ya kuatkan aku. Jadi dikasih kekuatan untuk menghadapi itu sebagai bahan ujian. Tapi sesungguhnya mintalah kepada Allah untuk bisa menghindar dari masalah itu dan keluar dari masalah itu. Jadi yang bagus kita minta kepada Allah, misalnya kan ada 10 sebenarnya kalau kita berdoa ya, ada 10 itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan ilal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Itu ada 10. Ada semua di sini. Ya. Kesehatannya, selamat dari agama, rizkinya halalan, berkah lagi. Kemudian wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut. Taubat sebelum meninggal dunia, wa rahmatan indal maut, dan meninggal dan dirahmati pada saat dia meninggal dunia. Wal afwa indal hisab, selamat daripada hisab. Sampai kepada hal yang kecil ada semua di situ. Kita minta kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa, ini tangan yang tak jadi telunjuk ini bagi goyang-goyangkan. Digoyang-goyangkan ini karena ini tanda signal. Datanglah. Simbol ya. Simbol, signal itu. Signalnya. Digoyang-goyangkan, goyang-goyangkan seperti ini. Tangan dirapatkan dan dekatkan di mulut. Berdoa kepada Allah. Gitu. Bang Ude, bagaimana dengan anggapan bahwa Tuhan itu kan Maha tahu. Iya. Meskipun sebenarnya kita berdoa, tapi Tuhan itu pasti tahu. Betul, Tuhan tahu. Dengan istilah seperti ini. Iya. Ya Allah, ini saya aku perlu. Ada. Tuhan tahu apa yang perlu kita dijelaskan mau. sama Tuhan. Tetapi Allah mau kalau kita bicara sama Dia. Orang tua kita usin je lo, tapi pulang aja. Kan begitu. Oh iya. Saya mau kalau kau yang ngomong sama saya lebih tahu lagi. Boleh jadi kalau saya sudah tahu apa yang kau mau. Tetapi saya mau kalau kau sendiri yang bilang sama saya. Coba Bang Dimas yang saya, usir je Bang Dimas saya itu loh. Tapi meletup aja misalnya. Tapi kenapa? Karena memang manusia itu dituntut kejujurannya.
Jangan sampai hanya saya mengetahui, lalu kau tidak pernah ngomong sama saya, tidak ditahu. Makanya tuh kan aku merengek-rengek Itulah namanya madarare. Ya. Nah, itulah namanya madarare, merengek. Kalau bahasa gaulnya kan, rengek-rengek, agak cengeng-cengeng lah. Ya, makanya Tuhan itu senang kepada orang yang menangis dalam berdoa. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan, kalau kau baca Al-Quran, usahakan menangis. Kalau kau tidak mampu menangis, ya pura-pura saja menangis. Coba bayangkan itu. Karena itu doa. Oh iya. Itu doa. Makanya kita itu kalau baca Al-Quran, ya usahakan ada suara-suara menangisnya. Tapi ya itu siapa mulu, kenapa Al-Fatihah? Nah, tarik-tarik no. Sampai-sampai itu ada imam, kenapa menangis Pak Imam? Baru sekali ini menangis ya, pertengahan Ramadan lagi. Ini campur lagi kayak magai, kayak tadi motor aku itu. Iya, bicara doa ini Bang Ude. Ya. Tentu kan ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Nah, di mana saja tempat-tempat itu yang insya Allah akan Doa. dikabulkan doanya? Pertama, lebih gampang. doa antara azan dan iqamat. Asana iqamat. Nah, antara azan dan iqamat. Yang kedua, Semua salat ya? Iya, hari Jumat. Hari Jumat itu yang paling afdal adalah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketika khutbah pertama sudah selesai, duduklah khatib, maka di situ kita berdoa kepada Allah. Tapi kan terkadang pendek waktunya di situ. Memang pendek, Dia pernah selesai doa tak pemimpin. Nah, makanya kita menyebutkan di situ dalam hati kita. Karena waktunya tidak panjang, pendek waktunya di situ. Kalau tempat-tempat mustajab, termasuk di pada saat kita imam misalnya di Ihdinas Shiratal Mustaqim. Iya. Ya saja di situ. Tapi semua waktu boleh kita pakai berdoa. Iya. Cuma ada waktu-waktu yang mustajab, yang bagus, yang afdal. Termasuk di nisfu Sa'ban, 10 terakhir Ramadan. Iya. Tapi kalau kita ngincar 10 terakhir Ramadan, tentu kan kita menjustifikasi lagi, kita pila-pila lagi, padahal sebenarnya harus mulai 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan. Nah, itu kita melakukan doa kepada itu. Kemudian yang paling afdal itu adalah selalu setiap malam kita lantunkan itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa permohonan. Biar di luar Ramadan. Ini Tidak, kan di bulan Ramadan. Di Ramadan Iya, yang Ramadan. akrab di telinga Iya. kita. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apalagi kau melok buka nafkah kerap. Ya. Pokoknya selalu kita lepaskan itu, selalu kita lepaskan. Karena itulah perlindungan Allah, permohonan kita kepada Allah. Kelak nanti di akhirat kan ini doa sebenarnya begini. Ketika kita lepaskan itu nanti di akhirat itu Allah akan berhadapan kita dengan Dia. Lalu Allah mengatakan, nih dosamu yang pernah kau lakukan, nah lihat semua. Tapi ada hijab, tidak dilihat orang-orang, hanya kita kepada Allah saja. Nih hijab, nih dosamu. Maka ketika orang itu melihat dosanya, apa yang dilakukan, mereka tertunduk malu. Lantas dia duduk, tidak lagi berani mendongakkan kepalanya dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi berani. Tetapi kata Allah, tapi karena rahmatku, semua dosamu yang aku hapuskan oleh karena permohonanmu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dasarnya itu doa. Dan banyak orang tidak sadar ini, Mas. Dia hanya mengucapkan saja. Padahal itu maknanya adalah nanti kita berhadapan dengan Allah, diperlihatkan, dan tidak diperlihatkan semua manusia, hanya kita. Ya, istilahnya lepas kasih kijolo. Sudah itu kita malu di hadapan Allah, lalu Allah ampuni semua itu karena permohonan kita di bulan Ramadan itu. Iya. Kalau hal-hal yang diperbuat yang bisa menunda doa itu terkabulkan atau bahkan menahan Tidak doa terkabulkan ya karena satu, boleh jadi pakaian tidak bersih, ya. Yang kedua hatinya tidak bersih. Yang ketiga karena makanannya ada yang haram masuk dalam tubuh, maka ini menyebabkan doa-doa tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada ya doa yang tertunda artinya ya itu tadi, ya dikasih dulu, disimpan sebagian untuk di akhirat. Sebab kapan dikasih semua, maka nanti mereka akan sombong dan lari kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini malah bersih. Lanjut. Boleh berdoa dengan bahasa santai. boleh. Mau pakai doa apa saja boleh. Tapi ada doa yang bahasa Arabnya itu awalnya saja. Nah, ini tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa Bugis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang tidak boleh bahasa Arab. Ini tidak boleh bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Ya. Baru memohon, ya Allah. 4 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 4 ini bahasa Arab semua.
Tidak boleh bahasa Indonesia. Selain daripada itu masuk intinya bahasa Indonesia boleh. Walaupun ceritanya bahasa tak kayak anak. Ya Allah, ada nih ku mau ya Allah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam dialog seperti itu. Kenapa Allah Berarti tahu semua kita tahu bisa karakter kita. berdoa dengan Allah itu modelnya model dialog misalnya. Model dialog, memang dialog. Kenapa soal dikatakan doa? Karena dialog kan. Di mana ayatnya dialog? Doa. Di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hambaku betul-betul dia menyebut-nyebut namaku dengan kemuliaan. Itu Allah balas itu. Ya. Jadi tidak ada ayat yang kita baca dibalas oleh Allah kecuali Al-Fatihah. Yang lain enggak. Al-Fatihah saja dia. Makanya itu sholat itu adalah doa. Kita duduk iftirasi. Bukan tawarruk ya. Duduk di antara dua sujud. Kita minta lagi kepada Allah. Allahumma jini warfa'ni wajibuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya 8-7 kita minta di situ Allah. Kesehatannya, rezekinya. Ada semua di situ. Jadi tidak harus formal seperti yang dibilang tadi jangan. Tidak harus formal. Cuma memang bahasanya adalah santun. Nah kalau kita mau dialog beri doa seperti ini boleh. Ya persoalannya tertolak atau tidak. Nah itu dia. Karena kau anggap Allah itu sebagai temanmu, bukan sebagai pencipta. Mensejajarkan Allah dengan makhluk semau-maumu. Ini bukan bahasa teman. Ini bukan bahasa gaul. Ya meskipun ya cara berdoa kita karena pengetahuan kita tidak sampai bisa saja. Nah, coba contoh yang konkret ya. Doanya orang-orang pendosa karena dia bertobat kepada Allah. Itu kisahnya dalam bukunya Jalaluddin Rahmat itu. Jalaluddin Rahmat itu ada ulama masuk di lapangan doa minta hujan, tapi tidak dikasih hujan oleh Allah. Hujan tidak turun, masih kemarau berkepanjangan. Nah, tiba-tiba ada para pendosa itu hanya dia pukul-pukul gendam masuk di lapangan sambil mendendangkan lagu-lagu tobat kepada Allah. Dah lama turun hujan. Ya. Apakah mereka lebih mulia daripada? Tidak. Ternyata Allah sangat cinta orang yang bertobat. Itu maksudnya. Kenapa diterima doanya itu orang bertobat? Karena Allah suka. Memang Allah panggil, datanglah ke sini untuk bertobat kepada aku. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kalau berdosa, bertobat lagi, bertobat lagi. Betul munafik itu. Coba nasuladang itu. Berarti tobatnya di sini tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian dengan bersungguh-sungguh. Nasuha itu bersungguh-sungguh, bukan nasuladang. Nasuladang itu ya tidak mau makan air pedis sekali. Begitu makan, cari lagi lombok. Itu nasuladang begitu. Ya, nasuha di sini maksudnya adalah bersungguh-sungguh. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana dengan doa menitipkan ke mulut orang lain? Biasa kan kita memberikan berwasilah. Titip doa ya kepada anak kecil misalnya, lalu kemudian minta didoakan. Iya. Bagaimana kadar doa yang seperti boleh itu? Yang seperti itu karena kita titip doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu diterima oleh Allah. Iya. Coba kita ketemu orang, kita kasih titip doa ya. Oke. Dia doakan kita. Ternyata saya berdoa lama, dia berdoa bersatu kali diterima oleh Allah. Kenapa? Ikhlasnya dia. Iya. Kita tidak pernah tahu kurang ikhlas seorang kan? Tidak ada yang tahu. Makanya dari mulut siapa? Doakan, minta doa. Tidak ada sedekah yang paling indah, Bang Dimas. Iya. Kecuali doa yang kita berikan kepada orang. Iya. Ya, boleh jadi ketika kita mau naik mobil, kita sudah ditakdirkan dia akan kecelakaan itu. Tapi karena ada orang di belakang kita sedekah sama dia, misalnya, atau kita berteman dengan dia, tolong titip doa ya, selamat, mudah-mudahan saya selamat. Ternyata doanya diterima, kita selamat, takdir berubah. Kalaupun misalnya sekedar hanya menjawab iya. Dia tidak melafazkan doa itu secara khusus. Sudah ada dalam hatinya kan? Iya, mudah-mudahan selamat. Selamat, meskipun itu sudah masuk doa ya? Iya, masuk doa itu. Ucapan yang baik itu adalah doa. Ucapan yang buruk seorang ibu kepada anak juga doa. Makanya tidak boleh sembarang bicara yang tidak baik, karena itu adalah doa. Bagaimana kalau marah? Marah pun terkontrol. Marah itu harus marah itu bukan berarti semua kita umbar, tidak ada rem. Kurasa biasa cari kumaknir. Iya biasa tuh mobil ini. Melampiaskan nih. Lidah itu begini, tanpa rem, ya, tanpa rem bisa menjatuhkan harga diri karena fitnah, gosip, gibah, ya.
Itulah ukuran lidah. Tidak bisa kita lakukan. Makanya tidak perlu sekolah tinggi hanya untuk mengobrol persoalan orang. Itu lidah. Puasa datang sebagai rem yang paling efektif untuk menahan semua itu. Ya, silakan berbicara Mas Adam. Masyarakat. Ada teman tuh yang bilang, "Nggak boleh minta doa sama saya." Jangan temanmu, siapa tahu kamu Ji. Enggak, bukan ke anak Ya yatim. Iya. seolah-olah seakan-akan. Seakan-akan baru orang atau Bu. Kan bukan ke anak yatim. Ah, Ini temanku anak yatim. temannya Bim baru dia Ji. Iya. Yo, perempuan betul-betul punya hawa nafsu. Lagi-lagi tidak ada itu. Bagaimana tuh kalau Nabi bilang nih anak yatim kayak biasa Iya. tuh mustajab doanya anak yatim, Iya. tapi nggak tawarkan dirinya karena yatim nih. Beda ya kalau begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita Nabi menganjurkan kalau kau bersedekah kepada Jadi agen doa. ya, kalau kau bersedekah kepada anak yatim, usahakan kalau kau mau bersedekah kepada anak yatim, usahakan memegang rambutnya, kepalanya kan, ubun di sini, Aku pegang kepalanya temanku. dipegang itu. Maksudnya dipegang kalau bisa masih kecil, dia kan belum tahu apa-apa. Ada keponakan Kecil. kembar. Ya, dipegang kalau sudah sedekah. Kenapa? Sehelai rambut yang menyentuh tangan ini, maka dihitung sebagai satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya di situ. Jadi makanya banyak orang bersedekah pada anak yatim, mulai didoakan seperti ini. Karena apa? Mustajab, terima doanya oleh Allah. Karena mereka hampir tiap hari berbalut dengan lapar dan haus, dahaga. Dan mereka paling haus dengan kasih sayang. Coba bisa dibayangkan gak Jannah dengan Bang Dimas Insan Mesra di mana saja berada, bisa dibayangkan kalau Idul Fitri ketika kita sudah takbir mau pulang dari lebaran, semua anak-anak berlomba-lomba cari mamanya, ibunya untuk ambil tangannya untuk dicium. Nah, anak yatim tangan siapa mau diambil? Mereka tidak punya orang tua. Inilah kesedihan yang paling berat yang dirasakan anak yatim itu. Kalau kita normal saja, apalagi kalau orang sudah dewasa anak yatim tidak ada masalah kan, dia sudah paham. Tapi yang kecil-kecil kasih sayang tidak ada, orang tua laki-laki tidak ada yang mencari nafkah, mereka hanya diberi nafkah kepada orang-orang yang dermawan. Bayangkan, makanya itu dianggap orang sholat lalai kalau dia kaya lalu tidak memberi kepada fakir miskin anak yatim piatu. Fawailul lil musallin, lalai dalam sholatnya ya. Oke. Berarti berkahnya anak yatim itu yang kecil-kecil aja, kalau besar tidak. Yang kecil-kecil aja, yang Kalau besar besar jangan, karena bisa yang besar itu sudah dewasa, sudah paham, Sudah tahu. sudah tahu. Nah, Saya ini yatim piatu ini. Saya ini yatim piatu ini. Masih mau kau usap kepalaku. Saya anak yatim, lu saya jauh-jauh. Saya sudah yatim piatu ini. Iya. Orang tua laki-laki tidak ada, perempuan tidak ada juga. Tapi kan bukan itu. Kita sudah dewasa, sudah berkeluarga. Nah, carilah yang kecil-kecil. Yang menumbuhkan nilai kasih sayang. Kenapa? Terasa sekali kasih sayang dirasakan itu anak yatim ketika kita usap kepalanya. Itu baru saya pelajari kok hadis Nabi ini kok. Berapa tahun yang lalu, kenapa Nabi menyuruh kita begitu ya mengusap? Ternyata enak sekali memang kalau dikasih begini kepala tak. Indah sekali memang. Dan kasih sayang itu tercurah. Yang tercurah itu. Makanya tidak ada itu orang yang marah itu ketika diusap kepalanya begini. Seorang suami yang capek dari pulang kerja, hilang capeknya tuh kalau dikasih begini sama istrinya. Anak yang menangis diusap begini, berbacakan salawat, enak sekali rasa itu. Tidak ada itu. Itu baru luar biasa. Saya sampai terharu. Waduh, kenapa baru saya tahu? Gitu. Ya. Dia mau menangis. Sama kepalanya. Oke, Ya, closing. closing statement. Ya, Baik, silakan. sama serah. Malam ke-8 bulan Ramadan, insyaallah judul seragam untuk wilayah Parepare, yakni ikhtiar dan doa kunci kesuksesan dan keselamatan. Adapun fadilahnya sebentar malam, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah insya mesra, maka Allah memberinya pahala seperti apa yang diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini yang didapat bagi kita yang beribadah, dan kita tahu Nabi Ibrahim doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Makkah itu menjadi tempat wisata religi yang paling indah di dunia. Tidak ada yang melebihi daripada itu, sehingga keberkahan itu ada di kota Tanah Haram. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih kepada Ustaz Hayadi karena telah membersamai kita pada sore hari ini.
Untuk insan mesra di luar sana yang ingin mendengarkan kembali dialog ini dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 FM Radio Mesra pada jam 6 pagi. Pada jam Dia kenapa lah? Dia apa lagi? pada jam 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.